Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Hidayat dari kelas 3 PSA UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan teori peluang guna memenuhi tugas ulangan tahun semester mata kuliah pengantar statistik yang diampu oleh Ibu Siti Maksumah. Berikut penjelasannya, disimak baik-baik teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai materi ini. Ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membagi menjadi beberapa subbab pembahasan. Di antaranya, yang pertama kita akan mengetahui apa itu definisi probabilitas, kemudian ruang sampel, kejadian, peristiwa, peluang, dan harapan. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pembahasan yang pertama, yaitu definisi probabilitas. Nah, jadi probabilitas itu adalah peluang suatu kejadian dinyatakan dengan nilai antara 0 dan 1 dalam persentase. Dan juga dapat didefinisikan bahwa peluang adalah ukuran ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, yang mana dinotasikan dengan 0 kurang dari sama dengan P, A kurang dari sama dengan 1. Jadi intinya probabilitas adalah peluang peristiwa gitu, terjadinya antara jadi atau tidak, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ruang sampel. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan. Nah, ruang sampel itu ada jenisnya. Yang pertama yaitu ruang sampel diskrit, yaitu adalah ruang sampel yang mempunyai banyak anggotanya berhingga atau tak berhingga tetapi dapat dihitung. Terus yang kedua ada ruang sampel kontinu, adalah ruang sampel yang anggotanya merupakan interval pada garis bilangan real. Nah, di sini biar mudah ini. Ruang sampel diskrit yaitu bilangan bulat yang diperoleh dengan cara menghitung. Contoh, misalnya jumlah mahasiswa 3 PSA atau jumlah ternak kambing ayah gitu. Kemudian ruang sampel kontinu yaitu bilangan interval pada garis bilangan real. Misalnya contoh seperti mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, dan sebagainya. Oke, lanjut, yaitu kejadian. Apa itu kejadian? Jadi kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, jadi masih bagian dari ruang sampel tadi, atau dapat diartikan sebagai proses terjadinya sesuatu baik disengaja ataupun tidak. Untuk lebih mudahnya, kejadian jika pasti terjadi atau sering sama dengan kepastian ya, itu dinotasikan dengan angka 1. Jika kejadian mungkin terjadi atau disebut peluang, itu dinotasikan dengan simbol 0 kurang dari P atau kurang dari 1. Kemudian jika kejadian mustahil, itu dinotasikan dengan angka 0. Kemudian jika kejadian A dan kejadian B itu diartikan sebagai A irisan dari B. Jika kejadian A atau kejadian B, kan ada dua kejadian itu, maka A gabungan dari B. Kemudian yang ketiga ada kejadian bukan A. Jadi ini banyak kejadian, jadi A komponen. Kemudian kejadian dilihat dari sifatnya itu terbagi menjadi 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu saling asing, eksklusif, dan komplementer. Yaitu apabila jika kejadian A terjadi, maka kejadian B tidak terjadi. Kemudian sifat yang kedua yaitu saling bebas dan independen. Jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B atau kejadian A tidak meniadakan kejadian B. Kemudian sifat yang ketiga yaitu inklusif. Bagaimana? Yaitu jika kejadian A memuat kejadian yang lain atau kejadian B. Baik, lanjut subbab pembahasan selanjutnya, yaitu peristiwa. Peristiwa yaitu satu atau lebih dari semua kemungkinan keluaran sebuah tindakan atau percobaan. Kemudian peluang. Jadi peluang merupakan suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti.
Adapun tipe-tipe peluang, yang pertama yaitu tipe saling asing eksklusif, ditandai dengan P, A gabungan dari B sama dengan P, A ditambah PB. Kemudian tipe yang kedua yaitu saling bebas, yaitu P, A irisan dari B sama dengan P, A dikali PB. Tipe yang ketiga yaitu inklusif, yaitu P, A gabungan dari B sama dengan PA ditambah PB dikurang P, A irisan dari B. Seperti itu. Kemudian adapun konsep dasar peluang. Misalnya kita ada di ilustrasi nih. Dayat melambungkan dadu 1 kali, kemudian dia mengamati peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, jadi percobaannya tuh melambungkan dadu. Sedangkan kejadiannya itu sesuatu yang diharapkan tadi kan adalah munculnya mata dadu ganjil kan. Terus untuk ruang sampelnya itu ruang kejadian dari suatu percobaannya. Kan jadi ada 6 kan, dadu itu ada 6 ruang. Kemudian titik sampelnya yaitu anggota dari ruang sampelnya. Ya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian harapan merupakan hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Itu harapan tuh EX. Nah, PX itu adalah peluang dikali N dengan jumlah percobaannya. Kemudian adapun beberapa prinsip menghitung. Yang pertama ada kaidah penjumlahan, yang kedua ada kaidah penggandaan atau perkalian, yang ketiga permutasi, yang keempat kombinasi, dan yang kelima faktorial. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini belum selesai ya, mungkin bisa dilanjut pada kesempatan lain kali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.